Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2309323. Di sini saya akan menjelaskan sebuah MPC tentang perpustakaan. Jadi di sini tuh ada anggota, koleksi, dan sirkulasinya tuh ada peminjamannya. Nah, di sini ada beberapa file yang saya buat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file, yaitu yang pertama kita mulai dari ini ya, anggota. Nah, ini tuh adalah file anggota.php. Isinya tuh adalah sebuah kelas anggota ya. Di isinya tuh adalah atribut-atribut yang nanti akan menjadi sebuah menyimpan data. Seperti nanti misal kita masukkan data, bakal sesuai yang ada di sini. Jika kita masukkan data tapi di kelas anggotanya tuh tidak ada variabelnya atau atributnya, maka akan terjadi error. Kemudian ada beberapa function yang saya buat tuh. Yang pertama tuh adalah public construct. Ini adalah fungsi yang akan otomatis terpanggil ketika si kelas anggota ini tuh dipanggil. Kemudian selanjutnya adalah public, ada function get nomor anggota. Jadi ini tuh function itu yang akan mendapatkan nomor anggota, nomor nama, alamat, telepon, karena bukan sebuah array gitu. Jadi kita harus memisahkan satu persatu. Nah, kemudian ada fungsi cetak ya, ini untuk menampilkan nanti ke browsernya. Nah, selanjutnya, di sini juga terdapat 3 kelas. Yang pertama tuh anggota yang tadi, kemudian koleksi, sama sirkulasi ini. Nah, kita akan membahas yang kelas koleksi. Nah, di kelas koleksi ini juga sama ya, isinya tidak jauh beda seperti yang ada di anggota tadi. Terdapat atribut, ini adalah nanti yang akan menjadi atribut untuk ditampilkan untuk menyimpan datanya nanti. Kemudian ada public construct. Ini seperti yang tadi sudah saya bilang, function ini akan otomatis terpanggil ketika si nama kelas ini tuh dipanggil. Nah, ini ada sama seperti tadi juga, itu untuk menangkap nomor koleksi, judul, penerbit, dan tahunnya. Nah, selanjutnya ada function cetak untuk koleksi seperti yang akan ditampilkan pada layar. Nah, selanjutnya ada kelas sirkulasi. Nah, sirkulasi itu adalah untuk jika kita itu bisa ini tuh meminjam buku kepada perpustakaan. Nah, jadi itu adalah ID perpinjamannya, kemudian ini untuk anggotanya siapa, dan ini adalah koleksinya. Koleksinya itu adalah buku yang kita pinjam. Nah, kemudian ada function construct. Ini adalah function yang akan otomatis terpanggil seperti tadi, dan isinya itu adalah ya mengisi si variabel atribut tadi. Kemudian ada function get sirkulasi, get anggota,
dan get koleksinya. Jadi ini tuh untuk menangkap si ID sirkulasinya, ini untuk menangkap nama anggotanya dan selain lainnya. Kemudian si koleksi juga sama, atribut yang ada di koleksi itu semuanya nanti ditangkap. Nah, kemudian adalah public cetak. Nah, di sini tuh ya karena tadi si sirkulasi itu adalah penggabungan antara anggota dan koleksi. Jadi di sini tuh yaitu ID sirkulasinya tadi, kemudian ini public get anggota tuh dari si file class anggota, data dari anggota. Kemudian function get koleksi adalah nanti isinya tuh data dari si koleksi. Kemudian adalah ada public ini cetak ya. Nah, di sini tuh yang pertama tuh kita akan mengeprint ID sirkulasinya, kemudian anggotanya dari kelas anggota tadi, terus dicetak. Kalau tidak ada datanya maka tidak akan tersedia pesannya. Kalau tersedia maka akan menampilkan informasi tentang anggota. Terus yang ini koleksi juga sama, maka nanti akan menampilkan koleksi. Nah, karena koleksi ini tuh bisa lebih dari satu anggota tuh atau satu nama tuh dapat beberapa koleksi, maka dicetaknya tuh kita menggunakan for s. Dan jika tidak ada datanya maka akan menampilkan pesan tidak tersedia. Dan kita selanjutnya adalah lanjut ke model si purpose-nya. Nah, yang pertama jangan lupa panggil adalah kelas-kelas yang tadi yang bertiga. Kemudian kita membuat model purpose, dan ini adalah properti-propertinya untuk menyimpan nanti data dari koleksi, dari sirkulasi, dan dari anggota. Kemudian kita memanggil di sini ada public construct sama seperti yang tadi. Kegunaannya mah akan otomatis terpanggil ketika dipanggil di file yang lain. Nah, di sini tuh ada beberapa function ya, banyak tuh. Ada banyak isinya tuh, ada untuk memasukkan anggota, untuk masukkan sirkulasi, memasukkan koleksi, untuk mendapatkan semua anggota, mendapatkan semua sirkulasi. Ini mendapatkan itu yang akan nanti ditampilkan. Kemudian ada get all koleksi. Nah, di sini juga ada get anggota ya. Terus get sirkulasi, get koleksi. Kemudian update si anggotanya. Terus kemudian update sirkulasi. Kemudian update koleksi. Nah, ketika function-functionnya kita sudah cukup, kita akan lanjut ke controller purpose-nya. Nah, di sini kita hanya memanggil satu. Kenapa? Karena tadi di si model purpose ini kan sudah memanggil si 3 kelas tersebut. Jadi kita hanya memanggil model purpose saja. Karena secara langsung tuh tiga kelas ini tuh sudah tertampung dalam model purpose ini. Makanya di sini kita hanya memanggil satu saja, yaitu model purpose-nya. Nah, di sini tuh isinya ada controller purpose ya. Nah, di dalamnya tuh ada properti atau atribut untuk menyimpan instance dari model purpose. Model purpose itu yang di sini tadi, untuk menyimpan data yang dari sana.
kemudian ada public construct di sini. Ini adalah seperti yang tadi ya, sama bakal otomatis terpanggil. Dan di sini tuh adalah this model purpose new model purpose. Nah di sini tuh adalah buat instance dari model purpose saat objek controller saat objek controller dibuat. Jadi nanti kalau ada controller dibuat tuh ini akan otomatis terpanggil dan membuat dan akan memanggil si model purpose ini sama kelas model purpose-nya atau objek model purpose yang ada di sini nanti bakal terpanggil dan berada di file sini. Nah ini indeks ya, berarti ini indeks untuk menampilkan pesan biasa. Kemudian ada anggota. Nah di sini si membuat objek lah kembali ya untuk menambahkan data anggota dan ditampung dalam X anggota dan objeknya, kemudian si isi dari atribut yang ada di anggota ini kemudian dimasukkan ke dalam ini, ke dalam X anggota. Kemudian si model purpose-nya itu menggunakan insert anggota dan X anggota. Jadi si insert anggota ini tuh memasukkan data yang tadi di-include dan menyimpannya di model purpose ini. Kemudian function ada add sirkulasi ya. Nah ini juga sama seperti yang tadi ya, ke ini memanggil objek sirkulasi dan menampungnya, kemudian dimasukkan ke function ini, dimasukkan ke model purpose menggunakan insert sirkulasi. Yang add koleksi juga sama. Nah ini view all anggota ya, untuk menampilkan semua anggota. Ini untuk menampilkan semua data sirkulasi, dan ini function untuk menampilkan semua koleksi. Nah ketika controllernya juga controllernya juga sudah berhasil dibuat, maka kita akan lanjut ke driver sirkulasi. Nah driver sirkulasi ini tuh adalah file yang akan ditampilkan nanti di browser. Driver sirkulasi. Nah yang pertama jangan lupa tadi memanggil controller purpose yang sudah dibuat. Kemudian buat instance atau objek yang memanggil ya buat instance dari controller purpose ya. Nah nanti si ini tuh akan menampung hasil function dari si controller function yang ada di controller purpose. Nah ini untuk menambahkan data anggota kita menggunakan variabel anggota ya, dan si controller purpose ini untuk memanggil fungsi ada anggota dan memasukkan si data anggotanya. Nah jadi ini tuh ada anggota tuh ini parameternya, kemudian disimpan di sini. Nah kemudian disimpan juga ke sini. Nah selanjutnya untuk menambahkan data koleksi. Oh ya, jika menambahkan anggota sudah sesuai, maka akan menambahkan add new anggota. Itu menunjukkan bahwa menambahkan data sudah berhasil. Kemudian tambahkan data koleksi. Nah di sini juga kita simpan dulu ya si data-datanya, karena koleksi itu satu orang tuh dapat mempunyai beberapa koleksi, maka kita masukkannya juga tuh sebagai array dan disimpan di objek koleksi ini. Nah nanti si objek koleksi ini di for s dan dimasukkan ke dalam si controller purpose-nya. Nah
ya sama seperti tadi, dimasukkan satu-satu. Ada koleksi, si koleksinya tuh menggunakan yang pertama tuh get nomor koleksi karena tadi array. Terus kemudian kita panggil judulnya, penerbitnya, dan tahunnya. Nah, jika sudah menambahkan data koleksi, maka akan munculkan add new koleksi ini bakal muncul. Itu menandakan bahwa add koleksi itu sudah berhasil. Kemudian kita akan menambahkan add sirkulasi ini. Nah, add sirkulasi ini itu adalah yang pertama kan tadi ID-nya. Nah, ini tuh data si anggota yang tadi pertama kita masukkan. Kemudian si objek koleksi. Objek koleksinya itu adalah 3 area yang tadi kita masukkan ini. Maka hasilnya tuh akan seperti ini. Yang pertama kita akan menampilkan view anggotanya. Karena tadi kita masukkannya satu anggota, maka yang muncul tuh cuman satu anggota saja. Kemudian kita menampilkan semua koleksi. Inilah koleksi yang tadi yang dimasukkan 3 kali ini. Maka di sini pasti ditampilkan juga ada 3. Kemudian kita akan menampilkan view sirkulasi. View sirkulasi itu dari anggota ini dan semua koleksi yang 3 tadi. Nah, yang pertama tuh kita yang view sirkulasi ini tuh, jadi kita pindah ke view sirkulasi ini nanti, dan akan lari ke si cetaknya itu berada di sirkulasi ini. Maka tampilannya tuh nanti akan seperti yang di function cetak ini tuh. Yang pertama add sirkulasi, ini add sirkulasi, kemudian tadi data yang dikirimnya, kemudian ini nama anggotanya, kemudian yang bawah nih nama koleksinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.